2 bulan terakhir ini harga kelapa parut melambung tinggi, bahkan menembus harga Rp25.000 per butir. Harga santan kemasan pun menjadi ikut langka. Salah satu penyebab kelapa parut dan santan kemasan langka adalah karena pasokan buah kelapa yang berkurang drastis di pasar dalam negeri. Soalnya banyak pedagang dan petani kelapa kini memilih untuk mengekspor kelapa ke Cina daripada menjualnya di dalam negeri karena harga jual yang jauh lebih tinggi. Keputusan Cina membuka pintu impor kelapa segar dari Indonesia diumumkan sejak November 2024 oleh Administrasi Umum Kepabeanan atau GAC. Hanya kelapa yang memenuhi standar tertentu yang diizinkan masuk ke pasar di Cina. Data Bea Cukai mencatat nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Cina di tahun 2024 melampaui angka 1 triliun yuan atau sekitar 138,72 miliar dolar AS, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Harga kelapa di luar negeri saat ini memang melambung tinggi karena banyaknya permintaan di pasar internasional, terutama dari Cina. Kelapa itu akan diolah menjadi berbagai macam produk, mulai dari santan, minyak PCO, hingga nata de coco dan produk kesehatan lain. Gara-gara banyak kelapa tua bulat yang kini diekspor ke Cina tanpa dilakukan hilirisasi terlebih dahulu di dalam negeri, membuat stok kelapa di dalam negeri menjadi langka dan bahan baku arang batok serta sabut kelapa pun menjadi sulit. Hal itu menyebabkan harga santan di dalam negeri melambung tinggi. Banyak PHK di industri UKM arang batok dan serat fiber karena bahan baku yang sulit didapat. Hal ini membuat pemerintah melalui Bappenas pada September 2024 lalu membuat peta hilirisasi produk kelapa di tahun 2025 hingga 2045 agar Indonesia bisa memimpin dan jadi raja kelapa dunia dalam produk kelapa dan turunannya dalam kurun waktu 20 tahun, sekaligus bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan menciptakan peluang usaha di dalam negeri berkat pengolahan kelapa. Saat ini sebenarnya Indonesia telah menjadi penghasil kelapa terbesar di dunia bersama Filipina. Hanya saja dari segi produktivitas Filipina lebih unggul. Mereka memiliki buah kelapa yang lebih tebal dagingnya karena menggunakan bibit kelapa unggul. Sedangkan Indonesia memiliki lahan perkebunan yang sangat luas, tapi jenis kelapa kurang produktif karena banyak kebun kelapa yang tidak terawat atau butuh regenerasi. Oleh karena itu, ini menjadi peluang besar bagi para petani untuk mendapatkan pemasukan yang luar biasa dengan menanam pohon kelapa. Kementerian Pertanian terus berakselerasi untuk mensukseskan program pengembangan kelapa 1 juta batang secara nasional. Perkembangan program tanam kelapa 1 juta batang hingga saat ini membuahkan hasil yang baik dengan pertumbuhan 100% dan bahkan telah memiliki tunas baru. Pada tahun ini, Raja Kebun Indonesia atau Rakesa akan menanam pohon kelapa sebanyak 1 juta pohon di Kabupaten Situbondo. Owner Rakesa, HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawi mengatakan, dalam 10 tahun, Rakesa merencanakan menanam 1 miliar pohon kelapa di seluruh Indonesia. Ada sekitar 5 turunan usaha kelapa Rakesa. Yang pertama VCO atau Virgin Coconut Oil, lalu ada minyak kelapa, gula merah, arang kelapa, serta serabut kelapa. Untuk menyuplai bibit kelapa, Rakesa telah bekerja sama dengan pedagang bibit kelapa. Saat ini, Rakesa sudah membeli 1000 bibit kelapa yang akan ditanam di area seluas 5 hektar di 2 desa di Kecamatan Arjasa, Situbondo. Lalu bulan berikutnya, Rakesa akan menanam bibit kelapa yang sama di Sumeneb, Madura. Rakesa meyakini mampu membawa Indonesia menjadi pusat industri kelapa dunia. Ada banyak jenis kelapa di Indonesia. Klasifikasi dan penamaan kelapa dikelompokkan berdasarkan tinggi, batang, warna, bentuk buah, daerah tumbuh, hingga daerah asal. Namun secara umum jenis kelapa terbagi menjadi 3, yaitu kelapa dalam, genjah, dan hibrida. Setiap jenis kelapa ini memiliki beberapa varietas yang sudah dilepas Kementerian Pertanian. Kelapa hibrida adalah persilangan antara kelapa dalam dan kelapa genjah, dengan tujuan persilangan adalah mendapatkan kelapa yang lebih cepat berbuah, berproduksi tinggi, tahan hama penyakit, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen.
Budidaya kelapa hibrida dapat dilakukan di berbagai lahan, termasuk lahan gambut, asalkan memenuhi syarat tumbuhnya. Tapi endapan aluvial merupakan kondisi tanah yang paling bagus untuk tumbuhnya kelapa hibrida. Kelapa hibrida akan tumbuh dengan baik pada tanah dengan pH sekitar 5-8 dan memiliki curah hujan sekitar 1000-2500 mm per tahun dengan kelembapan sekitar 80 hingga 90%. Kelapa membutuhkan tanah dengan kondisi kadar air tanah sama dengan pasokan air curah hujan selama bulan pertama atau sama dengan potensi evapotranspirasi. Kelapa hibrida akan tumbuh optimal pada suhu 27 derajat Celcius di ketinggian tempat 0-450 meter di atas permukaan laut. Sinar matahari yang terpapar langsung ke tanaman ini selama 120 jam per bulan sebagai sumber energi fotosintesis juga membantu tanaman menjadi lebih produktif. Kelapa hibrida akan mengalami puncak produktivitas pada umur 10 hingga 18 tahun. Di umur 18 tahun, produksi tanaman mulai menurun. Sementara saat tanaman kelapa berumur lebih dari 50 tahun, segera lakukan peremajaan tanaman. Jarak tanam kelapa hibrida yang ideal adalah 8 hingga 10 meter, tergantung pada kondisi lahan dan jenis kelapa. 8 meter adalah jarak ideal yang memungkinkan setiap pohon mendapatkan sinar matahari dan ruang untuk tumbuh. Pembuatan lubang tanam, ukuran lubang tanam 40 x 40 x 40 cm atau 60 x 60 cm bagi tanah gembur dan 100 x 100 x 100 cm bagi tanah berat atau padat. Kelapa merupakan tanaman socio-tropical crops yang artinya semua bagian tanaman dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Bukan hanya itu, kelapa merupakan tree of life, yaitu menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Selain rasa yang enak, kelapa hibrida dikenal dengan beragam kandungan yang bermanfaat bagi tubuh seperti kandungan galaktoman tinggi, kandungan protein, dan kandungan karbohidrat. Begitu banyak kandungan yang bermanfaat bagi tubuh sehingga tidak heran banyak olahan kelapa hibrida dapat kita temukan sebagai suplemen, makanan bayi, makanan atau minuman ringan, sebagai bahan pembuat minyak, untuk membuat tepung hingga untuk santan. Agar kelapa hibrida berbuah lebat, perawatan rutin sangat diperlukan. Salah satu perawatan penting adalah pemberian pupuk secara berkala. Apakah Anda tertarik untuk menanam kelapa hibrida? Berikut ini jenis-jenis kelapa hibrida yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Yang pertama, Kina 1. Varietas ini merupakan hasil persilangan kelapa genjah kuning Nias dengan DTE. Kelapa ini bisa berbuah setelah tanaman berumur 4 tahun. Ukuran buah kelapanya kecil, jumlahnya sekitar 80 butir per pohon per tahun dengan kandungan minyak 61,78%. Yang kedua, ada jenis Kina 2. Jenis pohon kelapa ini bisa berbuah saat berumur 4 tahun dengan buah berwarna hijau. Jumlah buah sekitar 55 butir per pohon per tahun dengan kadar 60,61%. Lalu ada Kina 3. Varietas kelapa ini memiliki buah 75 butir per pohon per tahun dengan kadar minyak 62,46%. Ukuran kelapa ini sedang dengan warna hijau dan bisa berbuah saat tanaman berumur 4 tahun. Lalu Kina 4. Tanaman kelapa ini bisa berbuah saat berumur 3 tahun 3 bulan. Ukuran buahnya sedang dan berwarna merah kecoklatan. Dengan jumlah buah yang cukup banyak, sekitar 104 butir per pohon per tahun, dengan produksi kopra mencapai 3,5 ton per tahun. Lalu ada jenis Kina 5. Kelapa Kina 5 bisa dipanen setelah berumur 3,5 tahun. Buahnya sedang dan warnanya hijau, dan produksi buah ini sekitar 98 butir per pohon per tahun.